Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini materi kita akan membahas tentang normalisasi atau normalize ya, yaitu merupakan suatu cara pendekatan atau teknik yang digunakan dalam membangun desain logic database relation dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standarnya. Nah, jadi normalisasi ini hanya bisa atau berlaku pada database relasional saja ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Dilakukan normalisasi pada database agar nanti tidak ada lagi terjadi redundansi data ya. Redundansi data itu data yang sama dalam satu atribut ya, misalnya. Kemudian tujuannya memastikan dependensi data. Nah, dependensi data itu adalah datanya harus berada pada tabel yang tepat ya. Jadi kita pastikan data pada tabel-tabel tersebut berada pada tabel yang tepatnya. Nah, jadi dalam menghasilkan sebuah database yang normal atau disebut dengan istilah normal form, itu ada teknik yang dilakukan, yaitu teknik normalisasi ya. Tujuannya agar desain logic tabel-tabel berada dalam bentuk normal. Nah, kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa tujuan dari normalisasi untuk menghasilkan struktur tabel yang normal atau baik. Nah, jadi bagaimana yang dimaksud dengan tabel yang baik atau tabel yang normal. Nah, tabel yang normal adalah yaitu tadi dengan dependensi data tadi. Ya, datanya berada pada tabel yang tepat. Dia memiliki relasi dan mengurangi redundansi data. Nah, jadi itu tadi sedikit penjelasan tentang normalisasi. Nah, oke. Nah, di sini sudah ada contoh faktor pembelian ya. Ini saya ada contoh faktor pembelian. Nah, ini kenapa saya tampilkan? Nah, jadi dari faktor ini ya, ini seperti yang kita ketahui bahwasanya faktor pembelian atau invoice ya misalnya. Nah, ini merupakan output dari sebuah sistem ya. Output dari sebuah sistem atau aplikasi. Nah, kalau faktor pembelian berarti ada sistem informasi penjualan tentunya ya, yang mana menghasilkan output seperti ini, yaitu bentuk bukti dari transaksi. Nah, yang perlu saya sampaikan di sini adalah, jadi selain kita menganalisa sebuah kebutuhan sistem informasi, mau dibuat database-nya seperti apa, dari 6 tahapan yang kemarin, kita juga bisa analisa dari hasil output yang diberikan oleh si kliennya misalnya. Misalnya ada seorang administrator database ya, atau misalnya develop database-nya ya, yang biasanya buat database, dan ada klien datang memberikan output. Nah, saya mau sistem informasinya nanti menampung data seperti ini ya. Database-nya seperti ini. Nah, jadi kita cukup analisa saja apa yang dia mau dari outputnya. Nah, sebagai contoh ini ada output faktor pembelian ya. Nah, di sini bisa kita lihat semua informasi sampai dengan penjual ya. Nah, yang perlu kita pahami adalah kenapa ini saya perlihatkan, artinya kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya untuk membuat sebuah database yang terdiri dari beberapa tabel itu dihasilkan dari sebuah entity, kemudian entity-nya memiliki atribut masing-masing, sehingga bisa disusun atau dibentuk ke dalam sebuah tabel. Setelah dikonversi dari entity atau atribut tadi, entity dan atribut, maka menghasilkan sebuah tabel. Nah, di sini juga bisa kita lihat bahwasanya ada informasi yang ditampilkan. Nah, informasi inilah yang akan kita susun menjadi kolom-kolom atau fill-fill sehingga membentuk sebuah tabel ya. Nah, jadi dari informasi ini kita analisa kira-kira yang bisa dijadikan sebuah informasi menjadi atribut itu yang mana. Nah, jadi sehingga nanti beberapa atribut yang sudah kita kumpulkan kita buatkan ke dalam bentuk kolom-kolom ya, sehingga membentuk sebuah tabel. Nah, ini output ini disebut dengan bentuk normal form yang pertama, yang tidak normal ya, unnormalized ya, atau unnormalisasinya. Nah, jadi ini bentuk form yang bentuk tabel yang belum normal ya. Jadi tahapan yang pertama adalah kita harus tentukan dulu ya
tabel yang tidak normalnya. Caranya dengan cara kita ambil seluruh informasi, kita jadikan sebuah kolom. Nah, sebagai contoh, saya contohkan saja langsung. Kita susun. Biar lebih gampang, saya buat di sini dulu. Nanti kita pindahkan ya. Nah, yang pertama ada nomor fakturnya. Ini sangat penting. Kemudian ada tanggal transaksinya kapan, kode pelanggan, kemudian ada nama pelanggan, kemudian ada kode barang, ID kategori barangnya, kemudian keterangan dari kategori tersebut, kemudian harga, jumlah beli, kemudian total harga. Selanjutnya ada terbilang, ini tidak perlu kita masukkan. Kemudian ada penjual. Oke, penjual. Nah, ini adalah atribut yang dihasilkan dari sebuah output ini. Kemudian dari atribut tersebut kita ubah menjadi kolom ya. Kalau dalam tabel dia berubah jadi kolom atau fill. Maka ini kita pindahkan, saya buatkan di sheet 2. Oke, ini sudah menghasilkan tabel ya. Menghasilkan tabel. Nah, sekarang kita coba isikan datanya ya. Kita pindahkan recordnya. Nah, ada kode barang. Kode barang, oke, ini ada kurang satu, nama barang ya. Nama barang. Kemudian penjual. Ada total 1.900.000. Nah, karena ini satu bagian ya, ini kita buatkan sama, dan penjualnya juga sama ya. Nah, kemudian ada nomor faktur. Nah, nomor fakturnya sama. Pelanggan juga, kode pelanggan, nama pelanggan. Nah, ini sudah kita pindahkan ya. Jadi semua record sudah kita pindahkan ke sini. Nah, ini adalah bentuk tidak normal ya. Bentuk tidak normal. Nah, kita sudah mendapatkan tabel dalam keadaan bentuk tidak normal ya. Nah, di sini kita coba tambahkan saja ya, untuk dua record ya, pelanggan satu lagi kita buatkan.
Oke. PL 002. Nah, ini kita anggap saja ada dua transaksi ya. Ada dua transaksi. Nah, ini disebut dengan bentuk tabel yang unnormalized ya, atau bentuk tidak normal ya. Jadi kita sudah dapatkan tabel yang pertama unnormalized. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwasanya pada unnormalized ini masih terdapat repeating group atau pengulangan grup. Ya, maksudnya adalah dalam satu record itu ada yang diulang. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini kelihatannya tampilnya hanya satu. Kemudian dengan data ada 3 data barang yang dia beli. Nah, di sini kelihatan ada satu ya. Jadi kalau kita uraikan, dia akan terjadi repeating group. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi sebenarnya datanya sama. Nah, ini tidak boleh terjadi ya. Nah, jadi dalam hal ini bisa dipastikan bahwasanya tabel kita ini adalah unnormalized. Nah, jadi dari tahap pertama tadi kalian lihat outputnya, kemudian uraikan seluruh informasi ini menjadi atribut. Kalau dikonversi kepada tabel menjadi kolom, nah, sehingga susunan kolom tadi membentuk tabel seperti ini. Nah, kemudian isinya atau recordnya kita isikan agar kelihatan ya bentuk normalnya. Nah, ternyata ini adalah unnormalized. Kenapa bisa dikatakan unnormalized? Karena masih ada repeating group atau pengulangan grup. Sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan. Karena nanti dalam melakukan manipulasi data ya, itu bermasalah ya dalam insert, update, dan delete-nya. Nah, ini biasanya disebut dengan anomali ya. Anomali artinya misal kita mau mengedit satu transaksi misalnya, ada yang mau diubah satu data misalnya. Nah, sehingga nanti ketika data yang ini mau diubah berdasarkan dengan nomor faktur ini, maka yang lain bakalan terpengaruh ya. Nah, jadi itu sangat mempengaruhi bentuk normalnya. Nah, jadi ini kita katakan bentuk tidak normal. Nah, di sini saya tuliskan ya bahwasanya tabel yang ini adalah tabel tidak normal atau unnormalized. Nah, seperti ini. Oke, sorry. Nah, selanjutnya adalah setelah kita ketahui bahwasanya ini adalah bentuk unnormalized ya, atau bentuk tabel yang tidak normal, maka langkah pertama kita harus mengubahnya menjadi bentuk 1NF atau normal pertama ya. Normal pertama atau 1NF. Nah, syarat dan ketentuannya ya aturannya adalah bentuk 1NF ini harus memenuhi ya normal pertama ini harus kita penuhi dulu dari unnormalized ya. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwasanya tidak diperkenankan adanya repeating group ya, karena akan berdampak terjadinya anomali. Nah, jadi dikatakan 1NF jika setiap atribut dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal ya dalam satu baris. Nah, ya. Jadi setiap atribut dari data tersebut, ini setiap atribut, setiap kolom dari data tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris ya. Jadi satu baris nilainya dan ini datanya.
satu baris nilainya dan ini datanya. Nah, kalau ini tidak ya. Ini ada atribut atau kolom, ini datanya, kemudian satu baris ya dengan data yang berbeda. Kemudian di sini ditemukan lagi ada data yang sama dengan data yang berbeda di sini ya. Nah, harusnya satu data dengan data yang berbeda, kemudian satu data berbeda lagi dengan yang lain, dan seterusnya. Jadi datanya tidak ada yang sama ya. Artinya memiliki nilai tunggal dalam satu baris ya. Oke, jadi ini saya kopikan saja ya. Saya kopikan saja, ini saya pindahkan. Nah, ini adalah bentuk normal pertama. Bahwasanya tadi satu record harus dengan satu barisnya. Nah, jadi ini tadi bentuk awalnya sebenarnya seperti ini ya. Nah, bentuk awalnya seperti ini ya. Kemudian ini juga sama. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini dengan kondisi ini satu baris, ini juga satu baris. Nah, ini satu baris ya. Kemudian ini juga sama. Nah, ini juga sama ya. Nah, jadi bentuk yang tidak normal itu seperti ini tadi, yaitu dengan ini ya, bentuk tidak normal atau unnormalized. Cukup kita pindahkan saja kolomnya, kemudian bentuknya seperti ini. Nah, tadi perlu dilakukan normalisasi, yaitu untuk menghindari anomali tadi ya dalam proses manipulasi data. Nah, tadi syaratnya sudah saya jelaskan, bahwasanya untuk melakukan 1NF adalah dengan syarat ya tidak ada set atribut yang berulang-ulang ya, atau atributnya bernilai ganda ya. Jadi maksudnya tidak ada pengulangan grup ya, atau repeating group tadi. Nah, sehingga dalam bentuk 1NF ini, 1NF ya, suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama ya, nanti jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan ya, jadi memiliki nilai tunggal dalam satu baris. Jadi kita harus uraikan dari sini ya. Kita uraikan dari sini agar memiliki nilai tunggal dalam satu barisnya. Jadi ini nilainya sudah tunggal, kemudian dalam satu baris. Nah, makanya menghasilkan seperti ini ya. Nah, sorry tadi terbalik ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau yang belum normal itu begini. Kalau bentuk normal pertama seperti ini. Nah, sampai di normal pertama ini masih belum mencapai normal yang dibutuhkan ya, normal yang baik. Nah, kemudian dari mana kita lihat? Nah, sekarang kita coba lihat. Ini masih terjadi anomali ya. Jadi ketika kita melakukan perubahan data akan berpengaruh pada data yang lain ya. Nah, jadi pada 1NF ini ya, pada 1NF ini ya, nilai-nilai filenya ya. Nah, ini ada kesamaan ya, redundansi data, sehingga perlu kita normalisasikan ya. Nah, perlu kita normalisasikan. Kita normalisasikan ke bentuk normal kedua atau 2NF. 2NF. Nah, muncul pertanyaan, Pak, kenapa harus dinormalisasikan lagi ke dalam bentuk 2NF? Ya. Nah, karena dalam perancangan database relasional itu tidak diperkenankan functional dependency ya, kepada primary key ya, karena akan berdampak terjadinya anomali tadi ya. Nah, maksudnya adalah apa itu functional dependency? Nah, ini ketergantungan ya. Adanya ketergantungan fungsi ya.
dari satu tabel dengan tabel lain, atau dari satu nilai atribut ke nilai atribut yang lain. Nah, jadi ada ketergantungan fungsi. Itu tidak boleh ya. Jadi kalau kita lihat ada tabel yang nilainya masih ada ketergantungan fungsi, maka itu belum normal. Harus dinormalisasikan ke dalam bentuk kedua. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana bentuk kedua? Dikatakan normal kedua atau 2NF, yaitu relasi memenuhi relasi kedua jika relasi tersebut memenuhi normal pertama ya. Jadi dikatakan bentuk 2NF kalau sudah memenuhi 1NF. Nah, ini tadi 1NF, kemudian 2NF, dikatakan 2NF kalau sudah memenuhi 1NF ya. Kemudian apalagi ya, setiap atribut yang bukan kunci ya, setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap kunci utama ya. Nah, jadi di 2NF ini kita coba cari mana saja yang dijadikan atribut yang bukan primary key ya. Kemudian tentukan juga primary key. Nah, jadi kita coba cari dari tabel ini kira-kira atribut yang bisa dijadikan kunci utama yang mana, kemudian atribut yang bergantung ya secara fungsional terhadap kunci utama tadi atribut yang mana. Nah, sekarang saya contohkan. Kita coba cari atribut yang bisa dijadikan kunci utama ya, yang tidak mungkin sama ya. Nah, ya, ini kita cari nomor faktur. Nomor faktur ini kita ambil ya, karena nomor faktur itu tidak akan mungkin sama untuk dalam satu transaksi dengan transaksi yang lain, pasti berbeda ya. Tidak mungkin ada dua pembeli dengan nomor faktur yang sama, itu nggak mungkin. Jadi nomor faktur ini bisa sebagai primary key. Ya, kemudian ada lagi kode barang. Ya, ini sebagai primary key. Kemudian ada seperti ini ya. Nah, jadi nomor faktur ini primary key sudah jelas karena tidak mungkin sama. Kode barang juga ya, tidak mungkin sama. Nah, sekarang kita coba perhatikan atribut yang bukan primary key ya, yang bukan atribut kunci bergantung secara fungsional terhadap kunci utama. Nah, ini kunci utamanya. Ini kunci utamanya. Sekarang yang bergantung secara fungsional terhadap ini, kunci utama yang ini, itu atribut yang mana ya. Nah, sekarang kita coba lihat. Tanggal apakah bergantung pada nomor faktur? Nah, ini jelas bergantung. Kenapa? Karena setiap faktur pembelian pasti ada tanggal transaksinya. Nah, maka ini kita pindahkan ke bagian sini. Ya. Nah, kemudian, ini tadi ada kode pelanggan, ini sebagai primary key ya. Saya lupa pindahin. Ya. Nah, sekarang kita cari ada nama pelanggan. Apakah bergantung pada nomor faktur? Ini tidak bergantung pada nomor faktur ya. Nama pelanggan bergantung pada kode pelanggan. Jadi setiap satu kode pelanggan itu dengan satu nama pelanggan. Sehingga nama pelanggan ini bergantung pada kode pelanggan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ada kode barang ya. Kode barang ini sebagai primary key, atribut yang bergantung terhadap kode barang yaitu nama barang. Nama barang. Kemudian kategori dari barang ya, ini sekalian. Nah, kemudian harga barangnya juga ya. Harga barang. Nah, untuk jumlah beli ya, ini untuk jumlah beli ini ya, bergantung pada faktur ya. Faktur. Nah, seperti ini. Kemudian total harga juga sama. Kemudian ada penjual ya, penjual. Nah, penjual ini kita pisah dulu.
Nah, karena ini tidak ada karena kolom penjual atau atribut penjual ini adalah langsung nama. Nah, ini bisa terjadi data yang sama, berarti ini tidak bisa dijadikan primary key. Nah, tapi ini tidak ada atribut ini tidak bisa bergantung pada yang lain. Nah, sehingga ini kita buatkan ID penjual. Nah, seperti ini. Ya. Nah, karena kalau kita masukkan ke dalam kode pelanggan itu tidak mungkin. Nah, ini primary key ya. Kenapa tidak mungkin? Ya, atribut kode pelanggan tidak ada hubungannya secara fungsional dengan penjual. Maka dibuatkanlah atribut baru sebagai primary key. Nah, seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita coba pindahkan datanya. Kita coba pindahkan datanya. Tadi ada nomor faktur, kemudian beserta dengan tanggalnya. Nah, seperti ini. Ya. Kemudian ada total harga. Tadi total harganya. Nah, ini ya. Total harga 1.900.000. Ya. Seperti ini. Nah, ini jumlah beli satu. Nah, ini tidak bisa ya, ini tidak bisa dijadikan. Ini kita lewatkan karena memiliki data yang berbeda ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Jumlah beli nanti bergantung pada barang ya. Nah, sekarang ini sudah selesai. Kemudian pelanggan. Nah, pelanggan, kita ambil pelanggannya, kode pelanggan, kemudian nama pelanggannya. Ya, cukup ya, yang lain sama, berarti satu saja. Nah, untuk produk ini kita ambil. Nah, seperti ini. Nah, yang ini sama dengan yang di atasnya, jadi cukup 3 data. Ternyata 3 data ya, cukup 3 data. Nah, kemudian penjual Rian. Ya, ini ID penjualnya kita buatkan saja PJ001. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah menghasilkan 1, 2, 3, 4 tabel. Nah, maka ini disebut dengan normal kedua. Nah, tadi kenapa disebut dengan normal kedua? Ya, bahwasanya adanya sebuah atribut utama atau kunci utama ya. Ini kunci utama. Kemudian adanya atribut yang bukan kunci utama bergantung secara fungsional terhadap kunci utama. Nah, ini ada atribut yang bukan kunci utama bergantung secara fungsional terhadap kunci utama ya, atau yang disebut dengan tadi dependensi ya. Nah, dependensi fungsional. Nah, jadi sampai di sini sudah menghasilkan bentuk normal kedua. Nah, dalam hal ini juga perlu kita analisa ya. Apakah perlu dinormalisasikan ke dalam bentuk yang ketiga atau tidak? Nah, kalau misalnya cukup dengan seperti ini, ya sampai di sini sudah bisa membuat relasi ya, tabel yang berelasi. Nah, tapi kalau misalnya belum mendapatkan relasi atau masih butuh dinormalisasikan, maka kita harus menormalisasikannya ke dalam bentuk ketiga. Nah, syaratnya normal bentuk ketiga atau 3NF ya adalah oke, baik, sebelum kita masuk ke normal ketiga, nah ini mau kita buatkan dulu relasi yang kedua ya. Kita buatkan relasi kedua, itu saya ambil dari nomor faktur, total harga ya. Nah, seperti ini.
kemudian ada Juni. Nah, seperti ini ya. Jadi ini tadi lupa kita masukkan ke dalam. Ya, jadi ini datanya ada 2. Ya. Ini transaksinya juga ada 2. Ini 200. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini bentuk dari 2 NF ya. Oke, nah jadi ini kita sudah memiliki 1, 2, 3, 4 tabel. Nah ini tadi kita keluarin pertama ya. Jadi saya ulangi, yang perlu dipahami adalah tadi prosesnya intinya menentukan atribut kunci lah ya, atribut kunci atau primary key-nya. Nah seperti yang tadi sudah saya keluarkan, nomor faktur, kode pelanggan, kode barang, ya, kemudian ID penjual. Nah itu atributnya dikeluarkan dari bentuk tabel yang ini ya. Sehingga kalau dikeluarkan ini misalnya ini saya buat warna lah ya. Ini saya keluarkan. Kemudian ini tadi adalah atribut yang bergantung terhadap ini. Ini juga saya keluarkan ya. Kemudian ini bergantung terhadap ini. Ya, ini juga sama, ini juga sama. Bergantung terhadap itu. Nah, kemudian ini total harga tidak termasuk. Nah, penjual ini bergantung pada ya. Kita tambahkan ID penjual. Nah, ini seperti ini. Nah, sehingga tabelnya membentuk seperti ini ya. Membentuk seperti ini, yang hanya sisa tinggal ini, yaitu ini ya, dengan ini saja. Nah, ini ada jumlah ya. Ada jumlah. Nah, seperti ini. Oke, ada PL2. PL2. Kemudian ada PL. Oke, ini PL2 untuk pelanggan yang kedua. Kemudian ini saya pindahkan juga. Nah, ini tadi KB3 ya. Nah, ini penjualnya penjual 1. Ini 200. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuk tabel setelah dikeluarkan tadi. Setelah dikeluarkan, mana yang menjadi primary key, kemudian mana yang menjadi atribut yang bergantung secara fungsional terhadap primary key. Nah, ini sudah membentuk seperti ini. Nah, jadi ini tidak perlu kita pakai. Ini saya hitamkan saja. Ya. Nah, aslinya adalah yang ini ya. Sudah kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita buatkan dulu relasinya. Tadi belum dibuatkan relasinya ya. Nah, kita buatkan relasinya. Kita tarik garis.
Oke, ini ya, kode barang. Oke, kita tarik garis. Nah, seperti ini ya. Tarik garis, kode barang itu di warna kuning. Ya, ini juga sama. Oh, sorry, ini warna hijau ya. Nah, seperti ini. Ini kalau mau diwarnai juga boleh. Oke. Kemudian kode pelanggan. Oke, untuk kode pelanggan. Nah, selanjutnya penjual. ID penjual. Nah, ini kalian terserah mau pakai aplikasi apa ya. Yang penting membentuk relasi seperti ini. Ya, ini saya menggunakan Excel ya. Oke. Kita kasih warna merah ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi sudah terbentuk relasi ya. Jadi dari satu tabel ke tabel yang lain. Ini bentuk relasinya. Nah, ini sebagai foreign key, foreign key, foreign key. Nah, seperti ini. Nah, jadi bentuk normal kedua sudah dihasilkan ya, dari normal pertama yang tadi. Ya, ini kita kasih warna. Nah, ini adalah bentuk normal kedua. Kalau yang di atas tadi normal pertama. Nah, selanjutnya kita lakukan normal ketiga ya. Atau 3NF. Nah, untuk melakukan normal ketiga ini syaratnya adalah bahwasanya database relasional itu tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan adanya bagian transitive dependency ya. Jadi tidak boleh ada transitive dependency. Dari mana kita bisa lihat transitive dependency ya, kita harus tahu dulu apa itu transitive dependency.
yaitu merupakan fungsional dependensi yang berdasarkan sifat transitivitas ya. Nah, jadi kalau tadi dia sifatnya dependensi fungsional, nah ini dependensi fungsional yang bersifat transisi ya, transisi. Nah, jadi intinya adalah 3NF ini nanti jika terdapat suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, ya, jadi suatu atribut yang tidak bergantung pada primary key, tapi bergantung pada field atau atribut atau kolom yang lain, maka atributnya harus dipisah. Ya, saya ulangi, jika ada atribut ya yang tidak bergantung pada primary key, misalnya ya. Nah, kalau misalnya tadi kode ini nama pelanggan, ini atribut yang bukan primary key bergantung pada primary key ya. Nah, ini kebalikannya, ada yang tidak bergantung. Nah, sekarang kita cari pada normal form kedua ini ada atau tidak atribut yang tidak bergantung pada primary key tetapi bergantung pada atribut lain. Nah, misalnya begitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu. Di sini sudah jelas tidak ada karena ini tetap pasti bergantung pada yang ini. Ini juga sudah jelas tidak ada. Nah, permasalahan di sini coba kita perhatikan. Ini yang bukan primary key bergantung pada primary key. Nah, ini yang bukan primary key bergantung pada primary key. Nah, sekarang ini ya, ada ID kategori di sini. Nah, kemudian ada keterangannya. Nah, ini merupakan suatu atribut yang bukan primary key. Ya, atau suatu atribut yang bukan primary, yang bergantung pada atribut primary key, tetapi bergantung pada atribut lain. Ini atributnya yang bukan primary key. Ya, jadi yang sesama bukan primary key saling bergantung. Nah, itu tidak boleh. Itu yang disebut dengan dependensi transisi ya, atau transitive dependency. Nah, maka kalau kejadian seperti ini harus dipisah. Ya, dipisah dengan menciptakan tabel baru. Ya, menciptakan tabel baru. Nah, sebagai contoh ya ini ada atribut ID kategori dan keterangannya. Maka ini harus kita pisah. Ya, harus kita pisah. Nah, sekarang ini kita kopikan saja biar lebih cepat ya. Ini saya kopikan biar durasinya lebih cepat. Nah, inilah sudah kita copy ya, ini ketinggalan. Oke. Ini tadi tidak kita pakai, ini saya hapus saja. Oke, nah seperti ini. Nah, kemudian ini saya pisah ya. Nah, karena adanya transisi ya, transisi dependensi ya. Ketergantungan fungsi yang bersifat transisi. Nah, ini kita pisah sehingga ini saya hapus ya, ini saya hapus. Ini kita pindahin. Nah, seperti ini. Ini tidak ada. Nah, sehingga ID kategori, nah sorry ini tadi tetap ya. Oke, ini ID kategori kita buatkan di sini. Nah, jadi tadi yang kita pisah adalah keterangan ya. Kita keluarkan keterangan, kita pindahkan seperti ini. Nah, menjadi tabel baru ya. Jadi kita pindah menjadi tabel baru. Nah, apa yang menghubungkannya? Yang menghubungkan adalah primary key-nya. Maka di sini kita buatkan primary key untuk menghubungkan ke sini. Nah, ini kondisinya sekarang menjadi foreign key dan ini menjadi primary key. Nah, kemudian ini bisa kita tarik lagi relasinya ya. Kita tarik relasi. Nah, seperti ini. Ini kita lewatkan dari sini ya.
sini. Oke, kita ganti ketebalannya. Nah, sekarang sudah sekarang sudah kelihatan relasinya ya. Jadi tabel ini berelasi kemari, ini juga berelasi ke sini, ini berelasi dengan ini, dan ini dengan ini. Nah, sehingga ini disebut dengan normal ketiga ya. Nah, nanti kita analisa lagi kalau misalnya ada lagi atribut yang bergantung secara transisi, maka lakukan lagi normalisasi sampai dengan seterusnya. Nah, jadi ini adalah hasil tabel yang kita peroleh dari satu buah output yang kita analisa tadi, yang ini. Nah, dari satu tampilan seperti ini kita menghasilkan bentuk seperti ini ya. Nah, jadi setelah sudah berhasil membuat ini, maka kita bisa merancang atau membuat database-nya dengan menggunakan perangkat lunak atau tools-nya ya, entah itu pakai MySQL dan lain sebagainya ya. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita sudah memperoleh bentuk normal 3NF ya, normal ketiga. Oke, jadi mungkin itu saja untuk penjelasan saya kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik ya, diulang-ulang lagi ya, dipahami dengan baik. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui WhatsApp atau via komentar di Google Classroom ya, saya persilahkan ya. Nah, sebagai sebagai syarat ya, validasi absensi ya, dinyatakan hadir, silahkan kalian mengikuti instruksi saya seperti yang ini, pembuatan relasinya dengan menganalisa output dari KRS ya, kartu rencana studi ya. Jadi dari KRS silahkan analisa, kemudian bentuk seperti ini, dari normal yang tidak normal, kemudian muncul normal pertama 1NF, 2NF sampai dengan 3NF dari KRS ya. Silakan dianalisa. Nanti akan menghasilkan tabel-tabel apa saja ya. Pastinya analisa setiap orang berbeda, jadi tidak ada yang sama nantinya untuk hasil yang dikumpul. Mungkin itu aja, sekian penjelasan saya hari ini. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang dipahami. Saya cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.